Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. Kemarin kalian sudah ibu tugaskan untuk menghafal Pancasila. Ya, walaupun ada beberapa yang masih kurang lancar, itu mungkin karena grogi atau bukan belum hafal ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. Sebelum membahas perumusan Pancasila, kita sedikit membahas tentang sejarah Indonesia sedikit. Mulai dari Indonesia dijajah oleh Belanda. Berapa tahun? Ya, 350 tahun. Kenapa tiba-tiba bisa Jepang masuk ke Indonesia? Nah, ini karena adanya perang Asia Timur Raya yang saat itu dimenangkan oleh pihak Jepang. Karena dimenangkan oleh pihak Jepang, akhirnya Jepang menguasai daerah-daerah jajahan sekutu. Salah satu sekutu yaitu Belanda, negara Belanda. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia yang awalnya dianggap angin segar oleh bangsa Indonesia yang berpikir bahwa terbebas dari penjajahan. Karena memang ketika pertama kali Jepang masuk, dia sempat mempropagandakan 3A, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Tapi kenyataannya ya tidak jauh berbeda dengan bangsa Belanda. Mereka juga melakukan penjajahan. Oke, kita masuk ya. Jadi saat itu Jepang masuk ke Indonesia. Terbentuknya BPUPKI. Sebelum membahas terbentuknya BPUPKI, ketika Jepang masuk ke Indonesia, itu memang dalam keadaan berperang. Nah, ketika tahun 1945 ini mulailah Jepang merasa akan kalah. Nah, karena ada merasa ingin kalah, maka dia menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang. Nah, caranya yaitu dengan dijanjikannya kemerdekaan. Nah, kalau janji saja kan nggak percaya, maka dibutuhkan sebuah bukti. Dibuktikanlah dengan dibentuknya BPUPKI. Apa sih BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepangnya Daikuritsu Junbi Kosakai. Nah, ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian diresmikannya pada tanggal 28 Mei. Apa sih alasan dibentuknya BPUPKI? Ya karena untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Kemudian anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 tokoh dari Indonesia, 7 anggota dari anggota Jepang yang diketuai oleh Hajiman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya, satu dari Jepang Chibange Yoshi, dan yang satu dari Indonesia Suroso. Kenapa Jepang masih tetap dilibatkan dalam sidang BPUPKI? Ya supaya bisa dikontrol, jangan sampai tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Jepang. Kemudian sidang BPUPKI ini terjadi 2 kali, ya 2 kali yang resmi, ada sekali yang tidak resmi. Ya, yang resmi ini 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Agendanya yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ini membahas tentang bentuk negara dan rancangan undang-undang dasar. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai pembahasan sidang
EKI pertama dan kedua kita bahas di minggu yang akan datang. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.